Halo pecinta sepak bola tanah air, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, Raftel Sport. Duel panas, tensi tinggi, dan adu gengsi selalu tersaji setiap kali dua raksasa sepak bola Indonesia bertemu. Ya, laga yang selalu dilabeli sebagai El Clasico Indonesia antara Persija Jakarta melawan Persib Bandung baru saja usai digelar. Namun, bagi para pendukung tim Macan Kemayoran, hasil dari laga semifinal Piala Presiden 2026 ini tentu menyisakan pil pahit yang sulit untuk ditelan. Persija Jakarta yang kini diarsiteki oleh pelatih berkelas dunia, Shin Tae-yong, harus tertunduk lesu dan mengakui keunggulan taktik dari anak asuh Igor Tolik. Harapan untuk melangkah ke partai puncak dan mengangkat trofi pramusim bergengsi ini harus terkubur dalam-dalam. Bermain di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali, di bawah atmosfer sunyi karena laga digelar tanpa penonton, Persija takluk dengan skor tipis 1-2 dari sang rival abadi, Persib Bandung. Meskipun Macan Kemayoran sempat memberikan harapan lewat gol telat di penghujung laga, semuanya sudah terlambat. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi dengan skuad asuhan Shin Tae-yong? Mengapa skuad yang begitu diunggulkan justru harus tersingkir di babak semifinal? Tentu saja, tidak ada asap jika tidak ada api. Terdapat 4 penyebab utama yang menjadi biang kerok kekalahan Persija Jakarta atas Persib Bandung di laga krusial ini. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita bedah satu persatu ulasan mendalamnya, eksklusif hanya di Raftel Sport. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru seputar sepak bola dari kami. Sebelum kita masuk ke 4 penyebab utama, mari kita lihat kembali bagaimana jalannya pertandingan secara keseluruhan. Laga yang digelar di tempat netral, Stadion Iwayan Dipta, tanpa kehadiran supporter dari kedua kesebelasan, nyatanya tidak menurunkan intensitas permainan. Jual-beli serangan langsung terjadi sejak peluit babak pertama dibunyikan. Persija Jakarta sebenarnya mencoba mengambil inisiatif penguasaan bola, mencoba menerapkan skema build-up khas racikan Shin Tae-yong. Namun, mereka justru dikejutkan oleh 2 gol cepat Persib Bandung di pertengahan babak pertama yang merusak seluruh skenario pertandingan. Tertinggal 2 gol membuat beban mental para pemain Persija semakin berat. Usaha tak kenal lelah Macan Kemayoran baru membuahkan hasil di penghujung pertandingan. Tepatnya pada menit ke-86, legiun asing mereka, Chang Hon, sukses mengoyak jala gawang Persib Bandung dan mengubah papan skor menjadi 1-2. Gol tersebut sempat memantik kembali semangat perlawanan skuad ibu kota. Mereka mengurung pertahanan Maung Bandung di sisa waktu normal plus injury time. Namun, pertahanan rapat Persib memastikan skor 1-2 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Persija resmi gagal ke final. Lalu, apa saja 4 dosa besar alias penyebab utama kekalahan Persija di laga ini? Penyebab pertama, kelengahan fatal di sektor pertahanan. Petaka bagi skuad asuhan Shin Tae-yong berawal dari buruknya koordinasi dan hilangnya fokus di area pertahanan mereka sendiri. Sektor pertahanan yang pada laga ini dikawal oleh duet bek tangguh, Decolinger dan Dias Ibrahim, nyatanya tampil di bawah performa terbaik mereka. Miskomunikasi antara keduanya menjadi lubang yang berhasil dieksploitasi dengan sangat cerdik oleh barisan penyerang Persib Bandung. Hanya dalam kurun waktu 6 menit, gawang Persija harus bobol 2 kali. Petaka pertama hadir di menit ke-22. Berawal dari skema tendangan penjuru atau corner kick, kelengahan barisan belakang Persija dalam melakukan zonal marking maupun man-to-man marking harus dibayar mahal. William Barros yang berdiri bebas tanpa kawalan berarti, sukses memanfaatkan bola lambung tersebut dan menanduknya masuk ke gawang. Belum selesai keterkejutan para pemain Persija atas gol pertama, petaka kedua datang menyusul di menit ke-28. Kepanikan di area kotak penalti memaksa pemain belakang Persija melakukan pelanggaran yang tak perlu. Wasit tanpa ragu menunjuk titik putih. Balsa sekulik yang maju sebagai Algojo tak menyiakan kesempatan emas ini. Dengan ketenangan tingkat tinggi, sekulik sukses memperdaya kiper Persija dan menggandakan keunggulan menjadi 2-0. 2 gol yang tercipta melalui skema bola mati, 1 tendangan sudut dan 1 penalti, membuktikan bahwa kedisiplinan dan fokus lini belakang Decolinger dan Dias Ibrahim menjadi titik lemah yang paling menonjol di babak pertama. Penyebab kedua, penyelesaian akhir yang sangat tidak masuk akal. Jika pertahanan yang rapuh adalah masalah pertama,
maka masalah kedua adalah ketajaman di lini depan yang tumpul. Sepak bola adalah tentang mencetak gol, dan sehebat apapun skema dibangun, jika finishing atau penyelesaian akhirnya buruk, maka kemenangan hanyalah angan-angan. Itulah yang dialami Persija di laga ini. Mereka membuang-buang peluang emas yang seharusnya bisa mengubah jalannya pertandingan. Di babak pertama, Persija sebenarnya mendapatkan sebuah peluang yang sangat matang melalui kaki Axel Runtukahu. Mendapat ruang tembak yang terbuka lebar dan posisi yang sangat ideal untuk mencetak gol, tembakan Axel justru malah melambung jauh ke atas mistar gawang. Peluang emas terbuang sia-sia, dan terlihat jelas kekecewaan Shin Tae-yong di pinggir lapangan melihat eksekusi yang kurang maksimal tersebut. Masuk ke babak kedua, mimpi buruk penyelesaian akhir kembali menghantui. Persija yang tertinggal terus menekan, dan momen krusial itu tiba ketika Arilian Syah berhasil lolos dari jebakan offside. Ia melesat sendirian, tinggal berhadapan 1-1 atau one-on-one dengan penjaga gawang Persib, Teja Paku Alam. Seluruh pendukung layar kaca mungkin sudah berteriak gol. Namun, apa yang terjadi? Eksekusi akhir Arilian Syah yang mencoba menempatkan bola ke sudut gawang, justru malah membentur tiang. Kegagalan menaklukkan Teja Paku Alam dalam situasi 1-1 ini adalah bukti nyata betapa tidak rasional dan buruknya penyelesaian akhir para penyerang Macan Kemayoran di laga krusial ini. Jika saja dua peluang ini menjadi gol, cerita pasti akan sangat berbeda. Penyebab ketiga, pressing solid dan pertahanan rapat ala Igor Tolik. Kredit besar tentu harus diberikan kepada pelatih Persib, Igor Tolik. Ia tampaknya sudah membaca dengan sangat teliti gaya permainan Shin Tae-yong. Tolik menerapkan skema high pressing yang sangat solid, terstruktur, dan disiplin dari menit awal hingga akhir. Pemain Persib tidak membiarkan gelandang dan bek Persija berlama-lama menguasai bola. Mereka melakukan tekanan kolektif mulai dari sektor penyerangan hingga ke lini belakang. Striker dan winger Persib menjadi barisan pertahanan pertama yang terus mengganggu build-up serangan Persija. Akibatnya, alur bola dari lini tengah ke lini depan Persija benar-benar tertutup rapat. Persija seringkali terpaksa melepaskan umpan-umpan lambung panjang atau long ball yang mudah dipatahkan oleh bek-bek jangkung Maung Bandung. Struktur pertahanan yang dikomanda oleh Teja Paku Alam di bawah mistar benar-benar membuat aliran bola Persija mati kutu. Taktik organisasi permainan yang sangat disiplin ini sukses membuat para pemain kreatif Persija frustrasi dan kehabisan akal untuk menembus jantung pertahanan. Penyebab keempat, efisiensi peluang skuad Maung Bandung. Dalam laga dengan intensitas tinggi, efisiensi adalah kunci utama. Inilah perbedaan paling mencolok antara Persib Bandung dan Persija Jakarta di laga ini. Skuad Maung Bandung bermain sangat efektif, taktis, dan mematikan. Mereka tahu bahwa melawan tim asuhan Shin Tae-yong, mereka mungkin tidak akan selalu mendominasi penguasaan bola. Namun, anak asuh Igor Tolik membuktikan bahwa ball possession bukanlah segalanya. Persib berhasil memanfaatkan sekecil apapun peluang yang mereka miliki menjadi berbuah gol. Mereka tidak butuh 10 percobaan tembakan untuk mencetak gol. Dari beberapa peluang krusial di babak pertama, 2 diantaranya sukses dikonversi menjadi gol melalui bola mati. Mereka menghukum setiap kesalahan kecil yang dibuat oleh lini belakang Persija. Efektivitas yang berdarah dingin ini pada akhirnya memastikan Persib Bandung berhak mengamankan tiket ke babak final Piala Presiden 2026, memulangkan Persija, dan merayakan kemenangan dalam duel El Clasico bergengsi ini. Itulah tadi 4 penyebab utama kekalahan dramatis Persija Jakarta atas Persib Bandung di semifinal Piala Presiden 2026. Mulai dari kelengahan pertahanan, penyelesaian akhir yang membuang peluang, pressing solid lawan, hingga efisiensi lini depan Persib, semuanya menjadi faktor penentu hasil akhir di Stadion Iwayan Dipta. Bagaimana menurut kalian, football lovers? Apakah Shin Tae-yong salah meracik strategi? Ataukah memang Igor Tolik yang tampil lebih jenius di laga ini? Coba tuliskan pendapat dan analisis kalian di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton ulasan spesial dari Raftel Sport kali ini. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara like, share, dan pastinya subscribe. Sampai jumpa di video analisis dan cerita sepak bola menarik lainnya. Salam olahraga.